Halo guys. Hai guys. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Nesya. Kayaknya waktu itu Nesi. Harusnya Nesi sih, tapi aku lupa ya. Bener Nesi atau enggak? Yang pertama kali aku kenal adalah Farah, bosku. Aku sekelas sama semua anak Mangewu ini, kelima-limanya. Tapi yang aku kenal duluan adalah si Farah, karena dia duduk di belakangku. Aku duduk sama Bella Subela waktu itu. Terus di belakang Farah sama Nuker. Dari pertama kali saya kenal itu Inyon ya, dari kelas 10 di kelas akuarium waktu itu. Saat dia bertanya ke saya, beli tas itu di mana? Dan saya cuma hanya menatap dia. Ngapain ini anak tanya-tanya? Neng Ica. 2. Yang pertama kali aku kenal itu adalah emak emak atau namanya dia Sekar ya. Itu adalah mama, tapi cuman kalau yang pertama kali kayak aku pingin ngajak temenan sama dia itu Neng. Karena kita sama-sama fansnya EXO waktu itu. Oke, yang pertama pasti Eneng. Eneng itu punya posisi tersendiri di hati aku. Oh. Nah, waktu itu tas kardusnya dia waktu mos ada lambang EXO-nya. Terus kayak, weh, SM Stan nih, SM Stan. Marilah kita deketin. Kok ternyata agak susah ya deketinnya, Bun. Soalnya dia kayak nggak notice lah ada orang gitu loh. Nesi itu first impressionku, aduh lali pisan. Kayaknya karena dance Nesi itu deketnya sampai aku. Sebelumnya soalnya aku lupa guys. Tapi ini sangat membagongkan. Apakah kalian tahu? Waktu itu dia bernyanyi di lantai 3 di depan ruang TIK. Aku mendengar suara merdunya menyanyikan lagu Raisa, guys. First impressionku ke Inyon adalah DE ini pakai kerudung itu kan selalu kayak gini dulu itu, corong banget. Tapi kenapa masih hidung mukanya? Kayak oh my god. Terus kayak apa ya, barang-barang yang dibawa dia ini mesti nyolot warnanya, sedangkan Allah seireng itu. Oh my god. Tapi aku suka dia itu karena pakai apapun dia itu selalu cocok. Kita mulai dari yang paling tua ya, ada emak. Emak itu orangnya ceria, selalu ceria. Terus ya pokoknya ceria dan friendly, itu emak. Terus Eneng itu sebenarnya diem. First impressionku adalah dia diem. Jadi Eneng dulu tuh duduk di depanku. Dia pendiam, gak banyak ngomong. Tapi yang selalu kita ingat sampai sekarang dari Eneng adalah Eneng dulu semua barangnya itu pasti berhubungan dengan EXO. Dia EXO L garis keras. Inyon itu orangnya up to date. Dia selalu update tentang hal-hal yang maksudnya entah itu berita-berita Indonesia atau mancanegara gitu. Inyon selalu orang paling up to date dan paling tahu. Dulu Inyon first impressionnya bukan kocak komedi. Kalau sekarang kan pelenger ya. Kalau dulu Inyon masih normal guys. Kalau sekarang sangat pelenger ya. Riris pertama kali aku first impressionku ke Riris adalah dia tuh pendiam juga,
Terus wajah Riris tuh sangat ini ya, anaknya sangat judes. Jadi wajahnya tuh judes. Kalau misalkan belum kenal sama dia pasti kayak yang mau ngomong tuh maju mundur gitu. Ini ngomong nggak ya gitu. Dia bisa dideketin nggak ya orangnya gitu. Karena emang kayak ini kalau diajak ngomong nyolot nggak nih gitu. Tapi memang nyolot sih ya sebenarnya, kalau ngomong tuh nyolot memang Riris. Tapi sebenarnya hatinya baik. Inyon dulu saya first impression itu saya mikir dia SKSD. Soalnya dia tanya-tanya, padahal itu wajar sekali bos. Lalu emak saya lihat dia asik sih. Terus kalau Nesi itu saya pendiam tapi cocok aja karena dia suka K-pop juga waktu itu. Saya racuni dia BTS. Dulu dia sukanya Shiny ya. Terus PI. Kalau PI ini asik juga sih. Asik buat cerita. Pertama Trisa, pendiam. Kemudian ekspresinya seperti kosong. Emak, first impression sombong. Soalnya tak takoi RE cuek ambek menang tok. Padahal itu pertama kali. PI jutek sombong medeni anjay. Riris aku lali wak. Ya apa pasiku. Tapi kamu kelihatan baik. Awal itu ke mama ya. Ke mama itu pertama kali masuk sekolah nggak punya temen. Aku seorang introvert juga. Terus itu waktu itu habis dari kamar mandi aku nggak punya teman, mau kembali. Terus waktu itu nggak salah kita kumpul di aula, penting ada acara di aula gitu. Terus kan kelasku itu ada di tengah-tengah, barisan tengah-tengah. Aku dari belakang itu mau permisi itu malu sendiri. Terus akhirnya aku lihat ada mama sama mama Lulu itu kayak kalian JW1 ya, aku bilang gitu. Terus dia iya ayo, tanganku digandeng guys sama mereka padahal kita belum kenal. Terus yang kedua Inyon. Kalau yang Inyon ini adalah first impression aku ke Inyon itu nggak ada sih guys, kayaknya lebih ke Eneng. Soalnya Inyon itu waktu itu duduk di sebelahnya Eneng. Waktu itu kan kalau first impression aku sama Eneng itu bawa kan dia versinya EXO, dia bawa perintilannya EXO. Terus aku bilang gini, loh itu Baekhyun ya. Si Neng ngeliatin aku sambil kayak siapa sih anak ini. Si Inyonnya yang first impression Inyon itu dia langsung nanggepin aku bilang gitu biar nggak awkward. Bilang gini, iya kamu juga fansnya EXO ya. Terus kalau sama PI aku pertama kali, ini dia namanya Safira Farida, aku bilang gitu aja. Cuman waktu itu kita belum deket banget, jadi kayak dia. Soalnya aku sama PI ini pertama kali deketnya kalau nggak salah semester 2, kelas 1 semester 2. Soalnya waktu itu kayak kita udah kenal, kayak kita kenal Unto, kita kenal siapapun itu, kayak ya udah saling mengenal lah lebih tepatnya ya. Berisik, kita semua berisik, nggak ada yang diem sama sekali, tanpa terkecuali. Itu ya. Yang paling berisik itu ya semuanya kecuali saya adalah pendiam. Yang paling berisik semuanya berisik dengan intonasi nada masing-masing gitu. Intonasi nada paling keras tuh kayaknya aku ya. Yang paling berisik sudah pasti aku lah ya. Tapi beda konteks. Kalau berisik suara, sing berisik itu Wak Riris dan PI. Kalau masalah berisik ini itu diriku. Kita semua berisik guys, kita semua berisik. Tapi menurutku kalau suaranya yang paling lantang itu PI. Terus kalau kita kumpul-kumpul terus kita paling suka bicara itu antara Mama sama Inyon.
itu suka banget bicara mereka berdua. Neng sih, Neng sangat-sangat susah diajak foto. Ya enggak sih, enggak sangat susah. Dia itu tergantung moodnya. Kalau pengen foto ya ayo, kalau enggak ya udah. Nggak ada. Semua suka foto, semua ingin difoto, semua ingin di video, semua harus didokumentasikan, konten nomor 1 gitu. Jadi semuanya nggak ada yang susah diajak foto. Pasti mau diajak foto atau bikin video, pasti mereka mau. Yang susah itu gue, karena saya isin-isin, saya pemalu seperti Purti malu. Neng Ica. Foto Neng, udah itu udah mutlak Neng. Kalau dulu itu dia susah banget diajak foto cuma halo itu Neng yang paling susah. Pasti gua ya, karena dari dulu selalu gua. Terus ada satu lagi yaitu Wak Riris. Sebenarnya Wak Riris itu orang tepat waktu yang tersakiti, jadi dia akhirnya ikut-ikutan terlambat begitu guys. Ini sebenarnya dia paling sering telat tapi sudah tobat ya. Jadi dulu yang paling sering telat adalah emak. Benar-benar dia ngomong OTW, itu ada OTW jeding guys, bukan OTW ke tempat tapi OTW jeding ya. Dan aku adalah orang yang paling trust issue ya. Jadi aku tuh dulu paling sering datang duluan dan nunggu mereka lama banget. Jadi sekarang kalau misalkan mereka udah sampai tempat baru aku OTW, biasanya gitu. Kenapa? Trust issue. Ini ada 2 sebenarnya, ada Nesi dan emak, mereka berdua. Tapi untuk sekarang ya sama sih, mereka berdua. Riris dan Mama. Bokok sewenang telat, sumpah mangkel aku anjay. Pernah waktu itu kita janjian, mereka telat lebih dari 1 jam. Bayangkan, kami tanjot kata budal. Membicarakan diri sendiri ya guys, saya kalau nggak Inyon, oke? Itu ada tiga orang, aku, Inyon, Mama, oke? Itu nggak bisa, itu pasti bakal telat sih. Kalau bikin ketawa sih Inyon ya jelas, pastinya tidak ada duanya. Tapi semua ada porsinya masing-masing. Kalau Inyon itu ceritanya nggak pernah nggak lucu guys. Meskipun itu ceritanya serius tapi selalu lucu. Inyon paling bisa bikin ketawa ya semuanya, tapi yang paling itu Inyon tuh benar-benar kayak yang komedi, hidupnya tuh genrenya komedi gitu. Kita tuh jarang menemukan cerita Inyon yang sedih, kebanyakan komedi gitu. Bahkan Inyon Family juga komedi, ya kan ya? Semuanya ada aja gebrakan mereka yang bikin ngakak, ada aja lelucon yang mereka buat, oke? Semua guys, semua punya karakter masing-masing yang bisa bikin ketawa. Semuanya bisa guys ya, kalau paling sering si Inyon, cuman kadang itu Neng sama PI itu kadang ada celutukan itu yang kayak surprise banget, kayak kadang celutukannya Neng kayak what Waktu ke Jatim Park sih, itu kayak aku bener-bener mentingin banget dan se-excited itu kalau sampai sekarang. Kalau mau main sama mereka, kalau mau ada trip sama mereka itu pasti se-excited itu, dan pasti kayak mikir aku harus apa ya, harus ini ya, cari baju baru atau kayak ya semacam itu. Waktu udah lulus sekolah, karena aku kira kan waktu udah lulus sekolah pasti kan kita kayak mencar gitu kan, mencar satu-satu, terus udah punya kegiatan masing-masing, udah punya kesibukan masing-masing.
kayaknya nggak bakal bareng atau nggak bakal intens deh komunikasinya gitu kan. Tapi ternyata tidak, kita selalu mengusahakan untuk ketemu, ngatur jadwal. Terus kalau misalkan ada yang ulang tahun, kita juga berusaha buat ngerayain gitu. Nah, di situ aku kerasa kayak yang mereka bukan teman lagi gitu, mereka seperti keluarga buat aku. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, misal aku ada sesuatu hal di hidupku, aku pasti orang yang aku tuju adalah mereka dulu. Mereka adalah orang yang pasti akan aku kasih tahu duluan gitu. Jadi mereka memang prioritas di hidupku. Jadi saat itu aku ngerasa, oh iya, mereka memang bukan teman biasa, tapi mereka tuh spesial. Ya dari sekolah, cuma yang bikin bener-bener makin erat perasaan, yang bikin perasaan itu makin kerasa itu ya pas setelah lulus sekolah. Soalnya kan biasanya kalau habis lulus sekolah itu biasanya kadang menjauh atau lost contact atau apalah ya. Tapi ini enggak sih, kita makin erat aja walaupun chattingan itu enggak intens. Kalau dulu tuh kalau nggak di chatting, nggak diajak itu pasti kita ngambek kan. Kalau sekarang enggak. Jadi ya itu. Kapan kamu sadar kalau mereka bukan cuma teman biasa? Teman luar biasa. Semester kedua, kelas 7. Karena kita udah klop banget ya. Kita udah klop sekelop ini. Kita waktu udah lulus, terus kita itu masih kontakan. Aku tuh anaknya itu jarang kali WA-an, itu jarang. Tapi kalau sama mereka itu aku bisa intens. Ya nggak intens banget, tapi cuman masih bisa WA meskipun perlu nggak perlu itu masih bisa. Soalnya aku kadang tuh kalau WA itu tipe anaknya itu yang kayak WA itu kalau perlu aja. Emang kalau perlu aja. Jadi kalau mereka sama mereka itu kayak aku lagi sedih, aku cerita ke mereka. Aku senang, aku cerita ke mereka. Aku lagi apapun ceritanya ke mereka aja. Jadi suka duka itu ada sama mereka sih kalau aku. Jadi aku waktu udah kita bekerja itu kan, kalau kita kan masih sekolah itu kan kita masih belum merasa belum merasa kekeluargaan banget karena kita kan masih pikirnya senang-senang aja ya. Jadi kalau udah bekerja dimana kayak orang-orang itu sibuk dengan dunianya sendiri, mereka itu masih ada buat aku. Itu aja sih. Waktu jam kos, ya classmate, sama waktu pulang sekolah. Entah kenapa, siapa yang menarik, tiap pulang sekolah kita itu selalu kumpul. Pasti ada kegiatan masing-masing, tapi kita selalu kumpul meskipun itu sebentar. Aneh ya kan? Yang paling aku rindukan adalah dimana kita setiap hari bisa ketemu, nggak harus ngatur jadwal dulu buat ketemu. Kita bisa ketemu tiap hari, kita bisa ngobrol tiap hari, bercanda tiap hari, makan bareng, apa bareng itu tiap hari gitu. Kalau sekarang kan harus tanya dulu kan, kamu free kapan, bisa ketemu kapan gitu. Kalau dulu enak, kita tiap Senin sampai Jumat ketemu, bahkan Sabtu pun biasanya kita masih ketemu gitu. Bolos. Karena saya yang suka bikin bolos, bikin mereka panik saat kalau saya bolos ya. Ya kalau kenangan yang paling saya rindukan yaitu bolos bareng, bercanda bareng, begitu. Yang jelas waktu classmate, karena kita nggak ada pelajaran, terus aku bisa senang-senang sama teman-teman. Waktu dulu sekolah adalah kita jajan bersama-sama, keluar sekolah beli cimol sama beli bakso. Terus setiap jam kita pasti, nggak semua mangewu kayak gitu ya, tapi kita itu setiap pasti itu mungkin cuma beberapa orang aja ya, cuma itu aja sih.